Ini jujur ya, gue lawan Liverpool ini pesimis banget. Gue naruh ekspektasi serendah-rendahnya gitu. Dan gue jujur aja males nonton kemarin gitu. Tapi Tapi dengan materi yang ada sekarang tuh, menurut gua yang bermasalah itu bukan pemain, bukan pelatih. Tapi sih menurut gua tuh lebih ke manajemen sih. Karena semenjak dipegang Ineos tuh gua ngerasa itu, gue dan bahkan MU hampir loh membalikan keadaan tuh jadi 3-2 gitu. Kalau Harry Maguire nggak miss itu. Sama kalau MU dapat penalti ya gara-gara handball dari Liverpool itu. Yang mana sih nggak tahu lagi gue mah ada ah, handball emang. alah pernah gak lihat. Kalau perlu kita tampilin klipnya ya di sini. Kalau Afif ngelihat nih lebih ke double pivot sama manajemennya nih yang kacau nih dari MU nih. Kalau lu gimana ngelihatnya? Karena nih jujur aja ya, netizen juga harus tahu posisi MU untuk keempat besar sama degradasi lebih dekat ke degradasi daripada Tuh. empat besar. Halo guys, welcome back to Double Pivot episode pertama di tahun 2025 nih. Tapi kali ini nggak berdua nih ya, bersama gue William dan Coro. Tapi kan kita ada orang bintang tamu baru, yaitu dengan siapa? Halo, gua Afif. Bisa dibilang gua sebagai fans MU dan penikmat bola aja sih. Sama sama gue, Nah, fans jadi MU. Jadi Will, ini melanjutkan episode collab kita yang kemarin. Kan kita udah Oh, collab sama caster PUBG Junior kan. Nah kan benar. kita ngelanjutin lagi. Ada temen gue juga namanya Afif nih. Wih. Kesamaan dia sama lu nih Will adalah fans MU yang yang seneng banget MU bisa nahan Liverpool 2-2 semalam nih Will. Hey, 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 hey. Ini Ayolah, terlalu Tapi ayolah by the way, kalian. gue Ya, suka MU tuh dari kapan ya? Gue lupa ntar lu. Dari tahun 99 sih, waktu kecil-kecil tuh abang gue nonton bola. Baru gue tuh nonton MU tuh. Nah, waktu hmm, treble sih, waktu treble winner itu tahun 99. yang Gue seneng. comeback lawan lama Bayern juga ya. Munchen itu ya. Gue bukan nontonnya itu waktu bukan yang ke Munchen ya, tapi pas lawan Arsenal di FA Cup. Oh, Yang yang Ryan Ryan Giggs Oh, Giggs sprint ketoloran. ya? Ryan Giggs sprint. Yes, Oh, iya, iya, iya. iya. Kayak sampai pas saat itu gue idola banget pas sama Ryan Giggs. Wah gila, parah tuh. Keren. Wajar sih. hmm. Kalau lu Will, gue juga belum nanya lagi. Lu fans MU dari yang match mana nih? Kalau gue lebih junior sih dari Bang Afif. Gue suka MU tuh tahun 2004 lah. Sekitar 2003 atau 2004. Gara-gara Oh, Cristiano Ronaldo baru Ronaldo. masuk ya. Yoi, Cristiano Ronaldo, Ruud van Nistelrooy, terus Wayne Rooney masuk. Wah, gila itu. OP banget dulu MU. Gitu gitu gitu. Gara-gara Cristiano Ronaldo ya salah satunya ya. Nah, kalau Ya kalau misalnya rival amat gimana nih? Kalau lu rival Liverpool, gue belum tahu cerita lu nih. langsung tembak aja. Gak terlalu spesial. Intinya gue mulai suka Liverpool waktu Liverpool lawan Arsenal apa ya Community Shield ya tahun 2000-an gitu lah. Tapi gue baru bener-bener mutusin fans Liverpool tuh waktu final champion lawan Milan yang comeback dari Oh, 0-3 jadi Miracle 3-3. of Istanbul. Ya, itu keren Iya. sih. Ya, ya. Soalnya menurut gua nggak banyak tim yang udah ketinggalan 0-3 di final UCL loh, bukan match Benar-benar. biasa bisa comeback dan juara. Lebih ke situ. Biasa aja nggak terlalu spesial. Lebih spesial ini ya MU ya. Akhirnya ketika semua orang bilang Liverpool bakal bantai-bantai MU, malah ketahan 2-2 nih. Gimana nih? Gue mau ke bintang tamu kita dulu nih, Will. Ke Siap. Afif nih. Menurut lu ini hasil yang mengejutkan apa memang udah terprediksi MU bisa nahan Liverpool? Menurut gua nggak terprediksi sih, tapi banyak orang kan dengan hasil rentetan kekalahan berapa kali match kalah itu 5 atau 4 kali itu kalah mulu. Gua pun sebagai fans MU ya udahlah terserah mau finish di papan tengah, mau mau papan bawah asalkan jangan degradasi ya, jangan sampai ya. Amit amit, Benar-benar. amit amit. Tapi ya dengan materi yang ada sekarang tuh menurut gua yang bermasalah itu bukan pemain, bukan pelatih. Tapi sih menurut gua tuh lebih ke manajemen sih. Karena semenjak dipegang Ineos tuh gua ngerasa itu tujuan MU itu nggak jelas mau ngapain. Walaupun udah ganti pelatih ya, mau Ruben Amorim tapi nggak ada tujuan yang jelas. Lu mau finish di berapa sih? Lu harus goalsnya berapa gitu loh. Jadi kayak ya Hmm. udah main-main aja mau menang mau kalah. Penting tetap di Premier League dah aman, cari aman gitu aja gitu pikiran gua. Jadi maksud lu MU sekarang udah sekelas tim mediocre yang penting bertahan doang di Liga Inggris. Iya, kalau gue lihat iya sih, kasarannya gitu. Cuman dari apa ya, dari statistik pemain pun dan beberapa isu pemain yang bakalan masuk pun juga
menurut gua ini bakalan jor-joran juga sih. Gua nggak tahu musim dingin ini bakalan ngerekrut siapa. Cuman isunya kan kemarin tuh katanya lini serang tumpul, ada opsinya ada siapa, Lukman yang dari Atlanta, terus yang Sporting Gikores. Hmm. Menurut gua kalau dari gua perhatiin yang bermasalah itu bukan di lini serangnya, tapi bagian tengahnya, lini gelandangnya. Jadi nggak ada, bagi gue tuh Casemiro Casemiro tuh kayak ya pas di Madrid oke lah bagus, tapi kok pas di MU kayak flop gitu ya. Gue nggak ngerti juga sih, tapi mungkin bisa jadi karena alur permainan bola yang biasanya Casemiro ditemenin sama Luka Modric sama Toni Kroos, jadi dia nyaman untuk melakukan apa, covering bola di belakang. Tapi lihat lini serang MU sekarang sama lini tengahnya, gue ngerasa Casemiro tuh bingung mau ngoper siapa. Terus gue percaya ke Bruno nggak? Bruno kan dua match sebelumnya udah kena kartu merah juga gitu loh. Kayak dia frustasi Hmm. sendiri gitu loh. Jadi lu fokus ke double pivotnya MU sekarang ya, berarti ya. Iya, double pivotnya ya. Double pivotnya ke, Nah, menurut gue gimana ya? Ada lubang yang benar-benar gede ditinggalkan semenjak namanya Matic deh. Pokoknya namanya Matic tuh, Oh ya. menurut gue, bener banget. Lu ngerasa gini, ada lubang yang benar-benar nggak bisa ditutup sama siapapun gitu loh. Walaupun lu masukin hmm, Casemiro, masukin Mason Greenwood, itu kayak kreativitasnya Bruno itu juga kebingungan dianya. oke, oke. Sebenarnya yang Nggak Bruno ada menarik opsi sih. lain yang harus ituin. Iya, benar. Lo Oke, oke, merhatiin oke. itu. Oke, gue mau tanya ke double pivot gue satunya lagi nih, Willy nih. Will, ini sebelum sebelum ini Afif nih ngomong udah jauh banget nih. Gue cuma mau bahas Nah, Liverpool MU doang nih. Menurut lu Liverpool MU apa ya, memang udah sesuai ekspektasi lu nggak sih? ini jujur ya, gue lawan Liverpool ini pesimis banget. Gue naruh ekspektasi serendah-rendahnya gitu. Dan gue jujur aja males nonton kemarin gitu. Tapi setelah gue Oh, nonton awal-awal, kok mainnya bagus ya, kok lumayan ya, kok ada kok fighting spirit ya. kok kok bisa ya tiba-tiba ya? Iya, jadi lebih apa ya, kaget terus jadi wah bagus nih mainnya nih, jadi semangat lagi nih gitu. Dan sempat unggul kan 1-0 lewat golnya Martinez tuh cakep Hmm, banget golnya. hmm. Finishingnya lebih bagus daripada Zigzi. Padahal kan tendangannya ke atas kenceng gitu. Terus ya Lebih bagus dari Højlund ya. mm, ya enggak lah Hoylund oke lah. Terus Oke. sempat dibalikin 2-1 dan akhirnya menyamakan Hmm. kedudukan 2-2 dan bahkan MU hampir loh membalikan keadaan tuh jadi 3-2 gitu. Kalau Harry Maguire nggak miss itu. Sama kalau MU dapat penalti ya gara-gara handball dari Liverpool itu. Yang mana sih nggak tahu lagi gue mah ada Ah, handball emang. Alah, pernah kali lihat. kalau perlu kita tampilin klipnya ya di sini. Waduh, waduh, jangan dong, kena copyright dong. Ya, jadi Oke, intinya MU mainnya compact banget, bagus banget lawan Liverpool kemarin. Itu benar-benar membuat gua kaget. Bahkan Garnacho pun yang masuk di pemain pengganti bagus banget mainnya. eh, tapi gue ada satu nggak setuju dari lo, Will. Menurut gue Zigze itu kemarin main cukup oke loh Oh untuk iya kemarin. kemarin. Kemarin ya, dengan Ya waktu sesingkat kemarin. itu dia dia oke loh dia. Justru Cuman ya oke lah. Hah? Ya gimana overall gimana? Zigze itu kan kayak yang gue sering bilang kan tendangannya sering kayak lemah, menyusur tanah gitu. Oke, Gitu. gue mau masuk dikit nih yang tadi dibahas sama Afif nih. Kalau Afif ngelihat nih lebih ke double pivot sama manajemennya nih yang kacau nih dari MU nih. Kalau lu gimana ngelihatnya? Karena nih jujur aja ya, netizen juga harus tahu posisi MU untuk keempat besar sama degradasi lebih dekat ke degradasi daripada Betul. empat besar. Betul. Asal fans Bener MU tahu banget. aja nih, ya kan? Nah, Betul. menurut lu gimana gimana Will? Yang salah di mana sih? Ya, gue setuju lah sama Bang Afif ya. Yang salah, yang kelihatannya salah ya, gue nggak tahu yang bener salah atau enggak, tapi yang kelihatan salah itu manajemennya sih udah pasti. Kayak beli pemain Hmm, asal-asalan, kayak Zigze itu request siapa? Ten Hag aja bukan hmm, request Ten Hag kan. Terus kayak beli Ten Hag, Malaysia juga, itu nggak tahu kan request Ten Hag atau bukan. Jadi kayak beli pemain Ten salah, Hag. terus pengeluaran duit sering salah. Bahkan kan kemarin tuh ada sering cut-cut gaji ini kan, biaya staff inilah party ini di Hmm, cut lah biayanya. Jadi emang kelihatan hmm, paling salah tuh di manajemen pertama. hmm, Kedua tuh hmm. ya yang gue bilang 80% pemain MU itu emang udah nggak layak pakai Nah, itu. Nah, ini menarik nih, Viv. Gue mau mau lempar ke lu nih. Kalau kata Willy, Hmm. jadi di episode podcast sebelumnya, Willy tuh minta 80% pemain MU tuh dibuang. Lu setuju nggak tuh?
agak Gue ekstrim sih setuju banget paham. sih, setuju. Kalau gue sih gue nggak 80% sih. Kalau gue lebih milih ke 50%. Soalnya gue ngerasa Eh, di saat udah tertinggal pun terkadang MU tuh fighting spiritnya juga rada turun sih. Cuman pas lawan Liverpool tuh mungkin gengsi ya, gengsi. Makanya fighting derby spiritnya bos, bener, ah derby gimana? Iya bos, iya derby. iya derby dong. Maksudnya ya jangan malu-maluin banget. Tapi menurut gue 50% deh, nggak harus 80%. Yang paling gue sorotin itu ya gelandang tengah. Karena gue mikir gini, selama ini kan kadang-kadang kan kalau gue nggak ada kerjaan, gue main Master League aja nih. Gue ngerasa Mhm. di saat hal yang sama Master League dan Football Manager pun gue sebagai penikmat sepak bola, fans MU dan player game juga, gue ngerasa gelandang itu sangat dibutuhkan gitu loh. Walaupun akhirnya nanti kita nggak tahu finishernya kayak eh Papuk lah atau apa kayak Hoylund atau Zirze nggak bisa eksekusi. Cuman setidaknya aliran bolanya itu enak gitu loh. Nggak Mhm. ini kayak bingung nggak bingung sendiri gitu loh. Casemiro mau ngoper ke Bruno, Bruno ngoper ke depan tapi nggak ada orang gitu loh. Mhm. Gue sih sangat setuju ya, karena ini juga menjadi alasan kenapa ketika Real Madrid, Los Galacticos tuh yang zaman tahun 2000-an, orang tuh selalu fokusnya ke Beckham, ke Roberto Carlos, ke Ronaldo botak ya waktu itu ya. Tapi orang Iya. lupa kenapa Real Madrid bisa sekeren itu dan sebalancing itu adanya Makelele sebenarnya yang ada di posisi Iya, gelandang tengah. Makalele sama Guti satu lagi kalau gue ingat. Nah, nah itu dia. Jadi mereka Itu ngimbangin dari mereka dari Beckham, dari Zidane, terutama Zidane ya, Zidane sama Kelly itu kan duetnya bagus banget tuh di samping di saat Haji Guti sebagai whole player untuk menembus pertahanan, Makelele juga bagus gitu loh. Dan itu yang nggak ada yang, ya gue nggak tahu ya. Ini kan mungkin sepak bola modern, mungkin Hmm. ada hal yang lain yang terlihat dari oleh Ruben Amorim, tapi gue ada yang salah di lini tengah gitu loh. Jadi berapa pertandingan itu kayak nggak nemu ritme menurut gue. satu, Guti belum naik haji kebetulan nih. Mohon maaf nih. Makanya gue gak nyebut Haji Guti ya. Aji. Hernandez seharusnya. Aduh. Tapi ya, gue kan nonton ya kebetulan ya Liverpool MU juga ya. Gue sebenarnya melihat Ugarte cukup oke loh menurut gue loh. Sepanjang match ya Will ya, lu kan nonton kan. Menurut Iya. gue bisa dipertahankan sih Ugarte. Salah Iya. satu pertahanan yang cukup baik lah. Mungkin harus dicari pasangannya. Hmm. Casemiro tadi Afif udah bahas, gue setuju. Emang kayaknya dia udah habis ya Afif ya kayaknya ya. Dia udah habis Eh, banget soalnya. agak beda ya dia dilapisi Modric sama Kroos di sini sama sama Erikson sama kalau dulu Sama mungkin Bruno, sama Mount. Kebingungan sendiri Casemiro mau kasih ke siapa. Hmm. nah, jadi itu dia. Tapi menurut gua alasan kenapa MU bisa nahan Liverpool karena Liverpool ada dark sistemnya yang lagi kumat. Nah, mungkin kalian Oh, sadar gue tahu siapa. siapa emang Arnold. siapa. Arnold. Iya, anjir lah itu orang dark system itu orang. Lu kalau perhatiin ya, mungkin Fis, nanti lu coba cek highlight deh atau gimana di extended highlight deh. Itu berkali-kali itu TAA tuh ya ampun. Cosplay jadi Rashford Will. Jadi Iya. tuh bukan jalan sehat. Dia dia kalau dilewatin nggak apa-apa lah, dia kalau dilewatin lah. Tapi mau ngejar gitu. Kagak dikejar anjir sama tuh orang. Itu otak Iya dan kan jiwa gimana dia ya. udah nggak di Real Madrid soalnya. Iya Iya, itu pikirnya udah dia. dari Madrid. Hatinya udah dari Madrid bukan Liverpool Heeh. lagi. Udah warna putih itu hatinya tuh. Iya. Bangke itu sepanjang match mau gue teriakin tuh orang. Tapi terlepas dari itu MU defense-nya bagus defense-nya. Hmm. Jadi netizen kurang lebih itu ya. Kalau menurut dua fans MU kita nih, yang salah dari MU adalah manajemen sama nggak adanya lini tengah yang bagus ya. Ya kira-kira gitu ya kira-kira. Ya. Nah kalau dari kasusnya Sintayong yang dipecat nih yang salah siapa nih? Nah untuk cari tahu kita tunggu di episode selanjutnya.